Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Irin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah kita berdoa, kita mulai ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi serta menyimak video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik mampu menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi serta menyimak video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman sosial budaya dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi dan mengamati video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang, keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap? Ada yang tahu bagaimana kita harus bersikap? Nah, kita baca teks berikut ya, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kita telah mempelajari kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Apa sih etika moral? Nah, dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, berikut cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, itu cara-cara untuk menghargai kegiatan ekonomi ya.
Yang ini selanjutnya menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, ada 3 bagan nih, atau 3 diagram. Kita isi bersama-sama ya. Yang pertama, menumbuhkan persaingan sehat dan menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang kedua, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, ini cara-cara untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Selanjutnya, produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak, yaitu ada petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit dalam tabel berikut. Nah, kita identifikasi bersama-sama ya. Nah, di sini ada jenis usahanya petani kapas. Nah, perannya produsen penghasil kapas, keuntungan yang diperoleh yaitu mendapatkan kapas sebagai bahan baku benang. Yang kedua, jenis usahanya pemintal benang. Perannya sebagai produsen penghasil benang, keuntungan yang diperoleh yaitu mendapatkan benang sebagai bahan tekstil atau bahan kain. Yang ketiga, jenis usahanya pemilik pabrik tekstil. Perannya yaitu produsen penghasil tekstil atau bahan, keuntungan yang diperoleh mendapatkan tekstil sebagai bahan membuat baju atau pakaian. Yang keempat, jenis usahanya yaitu pegawai pabrik tekstil, yang dimana perannya sebagai tenaga kerja. Keuntungan yang diperoleh yaitu untuk memperoleh kegiatan produksi. Dan terakhir, jenis usahanya penjahit, yang dimana perannya yaitu jasa yang menjahit pakaian. Keuntungan yang diperoleh yaitu mendapatkan pakaian untuk digunakan sehari-hari. Nah, ini merupakan contoh dari peran dan keuntungan yang diperoleh dari jenis usahanya ya. Jadi, kesimpulannya adalah cara untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.